warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadrihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga sama-sama kita bisa bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka untuk menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu menuntut ilmu melalui media Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran, lebih tepatnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Salawat teriring salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, tidak ada yang jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Halo? Allahumma sholli wa sallim ala Ustaz. Begitu ya. Responnya biar tidak sendiri-sendiri seperti ini ya. Nanti kalau Ustaz nutup video malah tambah kayak telepon-teleponan ya. Ya, Ustaz. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama lebih spesifik atau lebih dalam to know more about writing. Jadi lebih mengenal lebih dalam tentang penulisan. But for the first, ya. Jadi untuk yang pertama tentu Mister akan mencoba untuk kita itu membaca, reading. Jadi sebagaimana pernah Mister sampaikan bahwa 4 keterkaitan itu saling berkesinambungan. Jadi kalau berbicara writing, maka erat kaitannya dengan reading. Bukan writing ya. Reading sama writing itu beda. Jadi kalau kita mau mahir dalam writing, maka kita harus bisa reading. Reading ini membaca, bukan berarti membaca dalam artian membaca, tetapi juga memahami. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau jago ngomong, maka kita harus jago juga pendengaran bahasa Inggris. Oke teman-teman sekalian, Mister akan coba share screen. Nanti I will choose one of you to read this article. So please, if you already me, and please read the article already sent to you all, already shared to you all. Mana? Kelihatan, teman-teman? Kelihatan. Okay, please Asri, please you read the first paragraph, introduction. Baik. Baca paragraf yang pertama. Introduction. Dari judul. Dari judul. Dari Water. water apa water?
water. Water conservation. Are we even doing anything? Introduction. Doing, know- bukan dying. Doing. Do, Are do, we pakai u. Bukan do, bukan o. Do. okay. Doing anything. Are we even doing anything? Introduction. We know how water, an essential resource on which the entire human race The entire pakai the entire you. the entire human race depends on its becoming scarce. There are lakhs of people in India who are already facing the brunt of irregular water supply or are living without clean drinking water. As a result, citizens are Result. result. Pakai Z. Result. As a result, citizens are getting affected by waterborne diseases. Disease. Disease. Penyakit. Waterborne disease. Even though we have been taught about water Mana conservation. ini teh mau pergi kemana? Jelajahi Bogor. Afwa, please unmute. Okay. Next. Sterilely. Even though we have been taught about water conservation since the early years of our lives, yet the contribution from everyone is not as significant as it should be. Oke. Lanjut atau Lumayan. Belum lanjut. Jangan lanjut. Coba Rizky Yaha. Rizky Yaha. Rizky coba. Baca paragraf 1 dari judul. Paragraf 1, Ustadz. Oke. Paragraph 1, Introduction. We know how water, an essential resource on which the entire human race depends. Benar nggak? On is becoming such. There are lakhs of people in India who are already facing the brunt of irregular water supply or are living without clean drinking water. As a result, citizens are getting affected by waterborne diseases. Even though we have been taught about water conservation since the early years of our lives, yet the contribution from everyone is not as significant as it should be. Oke. Satu lagi. Jadi kayak kita ini baca Quran ya. Jadi dari laki. Afif, please. Ahmad Afif. Try to read this article. Yes, Mr. Paragraph 3.
Paragraph 1. One. Okay. Paragraph 1 introduction. Scarce. Tidak kedengaran? Halo, Mister. Yang Ayo. Scarce. introduction ya. Ya, dari judul. Water conservation. Are we even doing anything? Paragraph 1 introduction. We know Yang kenceng ya, tidak kedengaran. We know how water, an essential resource on which the entire human race depends on, is become scarce. There are lakhs of people in India who are already facing the brunt of irregular water supply or are living without clean drinking water. As a result, citizens are getting affected by waterborne disease. Even though we have been taught about water conservation since the early years of our lives, yet the contribution from everyone is not as significant as it should be. Enough, Mister. Enough. Oke. Tiga-tiganya perlu latihan lagi ya. Jadi teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kenapa seperti itu ya? Karena kalau dalam bahasa Inggris itu harus jelas bacaannya, karena banyak yang similar, jadi banyak yang serupa. Dan juga harus ada beda dengan bahasa Indonesia. Kita ngomong kayak begini aja sudah paham gitu ya, karena kita native, karena kita pengguna bahasanya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan cara atau mereka itu ngomong, meskipun tidak 100% sama dengan mereka atau serupa, ya minimal mencobalah. Jangan jangan sampai terlihat aksen aksen Jawanya atau aksen apanya, terus juga patah-patah. Kenapa kok bisa patah-patah? Ya, karena kita tidak sering membaca. Sama halnya dengan bahasa Arab, dengan Al-Quran. Seandainya kita itu dari kecil tidak belajar Al-Quran, maka belajar bahasa Arab itu pasti susah, sulit sekali. Ya kan? Tetapi karena dari kecil kita sudah diajari alif, ba, ta, hijaiyah, huruf hijaiyah, dan lain sebagainya, baca Al-Quran sudah bisa dari kecil, maka if you try to learn about Arabic, it's very easy for you, just for reading. But to understand more, it needs takes time. Another time, I mean. Jadi kalau untuk baca bahasa Arab, saya kira teman-teman pasti akan mudah. Coba di sini meskipun tidak paham, kalau sholawatan itu kan lancar semua kan bacaannya. Iya kan? Baca Al-Quran lancar mungkin. Tapi ketika ditanya untuk memahami, maksudnya tentu kita itu butuh waktu dan butuh takes time. Nah, sama halnya dengan bahasa Inggris. Kalau teman-teman itu mau untuk lidah atau tongues atau mulutnya itu familiar dengan bahasa Inggris, maka harus coba ngomong, harus coba untuk berbicara, harus coba untuk terbiasa ngomong berbahasa Inggris. Ya pakai aja buku-buku atau artikel di internet kan banyak. Water conservation. Are we even doing anything? Jadi kalau ada tanda pertanyaan itu ya kayak bertanya. Jangan are we even doing anything, kayak tidak ada emosi sama sekali gitu ya. Are we even doing anything? Kayak tidak menarik kan? Tapi kalau dibalik, are we even doing anything? Nah, gitu ya, kayak bertanya gitu. Paragraph 1, introduction. We know how water, an essential resource on which the entire human race depends on, is becoming scarce. There are lakhs of people in India who are already facing the brunt of irregular water supply
or are living without clean drinking water. As a result, jadi kalau ada koma, kayak mau melanjutkan tapi berhenti, kan koma seperti itu. As a result, citizens are getting affected by waterborne disease, even though we have been taught about water conservation since the early years of our lives. Yet, the contribution from everyone is not as significant as it's. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya kalau tahu artinya jadi bisa menyesuaikan. Oke. From paragraph 1, oh no, from title. Artinya apa? Water conservation. Are we even doing anything? Bareng-bareng aja nggak apa-apa. Ayo teman-teman. Yang bisa, yang tahu, coba sambil dibuka apa namanya itu voice-nya. Water conservation. Are we even doing anything? Ibn Nuzula coba. Ayo yang tahu artinya. Sambil buka kamus nggak apa-apa, sambil buka internet, kan punya HP masing-masing. Water itu apa, conservation itu apa. Nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis. Kelamaan. Itu all the way. Jadi seakan-akan, sebentar, ada telepon. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, apa tadi itu udah pas. Ya, apa tadi? Water conservation. Coba ada yang bisa membantu Ibn Nuzula, please. Ayo yang lain, apa kira-kira ini? Artinya apa? Afif, udah ada respon semua. Kalau udah direspon ya sudah lah, kita selesai kuliah ya. Buat apa? Disuruh nyoba kok udah berani semua ini gimana? Ayo. Water apa ini? Ayo. Percakapan mengenai air ya. Pak, kepotong-kepotong. Gimana? Yang bisa enggak apa? Ikut aja yuk, bareng-bareng. Pengelolaan air bukan Ustaz. Percakapan Halo? Apa sinyal ya? Gimana Niti? Pengelolaan air bukan Ustaz. Ya, konservasi air ya. Terus? Are we even doing anything? Apakah kita bahkan melakukan sesuatu? Apakah ya gitu Ustaz? Oke. Jadi are we even doing anything? Ini masuk dalam apa kategori mana? Kalau dalam apa 16 tenses itu apa? 16 tenses ini. Kita bisa lihat ini adalah interrogatif. Continuous tense. Oke, good. Continuous tense. Oke. Ini jadi dia mempertanyakan apakah kita itu sedang. Tapi kita lihat we even. Even itu artinya Bahkan. even, bahkan. Nah, jadi pertanyaannya gimana bahasa enaknya? Kipas angin mau dipasang. Ya, dilihatin dulu di kamar. Yang kamar mana aja yang nggak dikipas angin. Apakah setidaknya kita melakukan sesuatu gitu tidak Ustaz? Masak. Ya, itu bahasa apa terjemahan bebasnya begitu ya. Konservasi air. Apakah kita
bahkan sedang melakukan sesuatu, dalam artian seperti itu. Ya, jadi terhadap kondisi air ini, konservasi air yang saat ini itu sudah luar biasa. Tapi mau sarapan. Apakah kita sudah melakukan sesuatu? Udah. Itu saya Ya. air. Ini masuk dalam future continuous tense. Jadi dia itu sesuatu yang dikerjakan untuk dia akan datang, sedang dikerjakan. Apakah kita sudah melakukan sesuatu terhadap konservasi air ini? Paragraph 1 introduction. We know how water. Apa? Kita tahu bahwasanya bagaimana air itu. Apa air? An essential resource on which the entire human race depends on is becoming scarce. Ayo, gimana? Cara terjemahnya gimana? Saya boleh coba Ustadz. Ayo. Oh, coba aja. Tidak ada yang salah. Satu kalimat aja Ustadz ya. Oke, sampai titik. Jadi Iya. menerjemahkan itu harus sampai titik. We know how water, an essential resource on which the entire human race depends on, is becoming scarce. Kita tahu betapa air itu merupakan sumber daya yang penting, yang mana menjadi sandaran bagi seluruh manusia gitu, yang mana kini keberadaannya semakin terancam. Oke, bagus. Jadi ini ada beberapa kalimat ya. Jadi yang pertama diterjemahkan itu we know how water, kemudian an essential resource. An essential resource ini apa? Sumber daya yang penting itu apa? Kembali ke mana? Kembali ke water, air. Water ya kan. Kalau dalam bahasa Arab kita kuning kan begitu, ya kan ya. Mana ini maksudnya? Dari mana? Apanya yang iya, rujukannya sampai mana? Essential resource. Bahasa Inggris juga bisa ya di model-model kayak kitab kuning begitu. Jadi air itu adalah sumber yang sangat penting. Yang saat ini which ini adalah kata penghubung ya untuk menerangkan benda. Kalau manusia itu pakai who. Oke. Teman-teman, kalau pakai manusia harus pakai who. Misalkan Ustadz Idris who are dosen. Misalkan itu ya. Ustadz Idris adalah dosen. Seorang dosen. Yang terus apa tadi? Siapa tuh? Kok udah kelihatan? Halo? Yang menjadi sumber sandaran bagi Human manusia. race depends. Sandaran. Depend ini sandaran. Race. Halo? Kok ngilang jadinya? Halo? Halo? Duh, kok Safira? Race ini apa artinya race? Kalau race sendiri itu kalau diartikan secara terpisah saya kurang tahu Ustaz. Jadi saya kan tadi menerjemahkannya secara langsung gitu. Kurang paham. Jadi Ya, saya menerjemahkan iya, itu kan terjemah bebas. Ya kan namanya maknai kitab kan harus tahu satu persatu katanya dong. Maksudnya paham betul tadi maksudnya. The entire human race yang air itu adalah sumber penting untuk manusia. Halo Safira, ayo, buka. Kelangsungan. Race-nya mana ada kelangsungan? Kelangsungan. Race itu apa sih? Race. Umat atau ras ya? Coba dong dicari. Hah? Balapan Race. Bukan balapan ini ya. Mau balapan gimana caranya? Tapi kalau misalnya Gimana? human race, Untuk seluruh balapan. manusia. Ras ya. Ras. Ya, jadi ya santai saja pelan-pelan.
Ya, kita tahu we know how water. Kita tahu bagaimana air itu adalah sebuah sumber. Jadi resource dulu. Jadi bahasa Inggris itu apa ketika jumlah ismiyah essential resource, berarti yang diterjemahkan ininya dulu. Adalah sumber yang penting, yang esensial bagi on which entire human race depends. Mana dulu yang diterjemahkan? Bagi. Halo. Halo. Mana Safira ini yang tadi? Yang diterjemahkan Iya, adalah race-nya dulu. Bagi ras, bagi seluruh, sorry. Entire, ini dulu. Bagi seluruh ras manusia bergantung. Yang mana saat ini on ini is becoming. Apa yang is becoming? Water tadi, skills. Menjadi lengkap. Coba diulang lagi, Safira. terjemahnya Ustadz. Berarti ada rasnya. Ada rasnya tadi yang kepotong. Nggak ada rasnya tadi kamu. Dari awal, coba. We know. Tadi maaf Ustadz kepotong-potong, tadi ras apa ya artinya? Ras. Suku ras. Ya, kita mengetahui bahwasanya air merupakan sumber daya yang penting yang mana menjadi sandaran bagi sandaran bagi seluruh ras manusia gitu Ustaz. Nah, yang mana? Yang mana sekarang keberadaannya semakin langka. Oke. Yang lain? Coba Siti Fatimah Lubis. Ya, Ustaz. Ayo diterjemahkan. Yang mana? Bah, kok bisa yang mana? Paragraf selanjutnya. There are lakhs of people in India who are already facing the brunt of irregular water supply or are living without drinking water. Sepanjang ini. There are lakhs of people in India. Tidak usah dibaca. Yes. Kelamaan. Halo. Yes. Tidak usah dibaca. Langsung diterjemah. Ada jutaan orang di India yang menghadapi dampak buruk. Mana ada jutaan? Mana ada jutaan itu dari mana jutaan? Million tidak ada million. Mana ada terjemahan jutaan itu? Coba. Yes. Ayo. Menerjemahkan juga harus teliti ya. Jangan sampai ada yang tadi kepotong, ada ras itu. Potong. Harus tepat dan juga jangan ditambah-tambah kecuali terjemah bebas. Kenapa? Karena penting kitab saja kalau diterjemahkan asal kan salah semua. Mana ada jutaan? Ayo. Lakhs itu apa? Hah? Oke. Kan kita cari di googling. Ustadz juga nggak tahu, tapi kan cari. Iya, ini yang lagi cari. Ya, apa lakhs? Artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa membantu? Ribuan bukan? Ribuan. Hewan? Ribuan. Hiburan? Banyak. Apa? Mana ada kata banyak? Ayo, kurang tepat. Ribuan. Ini ayo, udah jelas suaranya. Gimana Fitri? Ribuan, Ustaz. Ribuan. Menerjemahkan itu harus apa?
Ribuan. Ribuan. Coba diketik. Hewan apa sih? Coba diketik di message. Ayo yang lain yang bantu. Laks itu apa? Ya ini pentingnya. Jadi kalau menerjemahkan itu seninya itu kita detail dan juga harus teliti ya. Agar maknanya itu pas tepat. Tadi jutaan dari mana? Itu kan pendapat pribadi itu kan. Mana ada kata jutaan, million nggak ada di sini. Yuk, nih sambil nyari teman-teman kan punya HP, punya komputer. Coba Mas Deva Abdussalam atau Mbak Aini, salam ayo ikut nimbrung. Ayo teman-teman ikut nimbrung semua. Tapi Kita kalau terjemah bareng. Ustadz, tapi kalau saya cari Start. di internet itu lah itu artinya jumlah yang menunjukkan angka ribuan. Kurang tepat, betul menunjukkan jumlah. Tapi kurang tepat dikit. Jumlah 100.000. Mana ada? Apa? Jumlah 100.000 dalam negara India. Gimana? 100.000 dalam negara India. Selalu lama. 100.000 betul. Siapa tadi itu? Oke, good. Itu lakhs itu ratusan ribu. Ya, ingat teman ya. Dan ini dipakai di India. Untuk menunjukkan bilangan ratusan ribu di India. Berarti ini berlaku hanya di India ya. Satuan bilangan ratusan ribu. Lakhs. Oke. Oke, coba. Tadi siapa yang mau menerjemahkan? Yang bisa surut. Ayo lanjut. There are lakhs of people in India. Terdapat ratusan ribu orang di India. Mana ada jutaan? Ayo terus. Tadi siapa kok lupa jadi Ustaz? Saya Ustaz. Fitrin ya? Oh ya, Siti Fatimah. Ayo. Siti Fatimah. Terdapat ratusan ribu. Terdapat ratusan ribu orang di India yang menghadapi dampak buruk dari pasokan air yang tidak teratur atau hidup tanpa air minum bersih. Dampak apa? Apa gimana? Pelan-pelan aja. Terdapat ratusan ribu orang di India yang menghadapi dampak buruk. Mana yang menghadapi itu? Already-nya dihapus. Ada R di sana, ada R. Ingat, R itu to be. Yang menunjukkan makna apa, teman-teman? Sedang. Yang sedang. Facing ini kan facing, ada ing-nya kan? Ingat, continuous. Ketika ada mana continuous, ya dimanai sedang. Terdapat, saat ini juga bisa. Saat ini terdapat ratusan ribu manusia di India yang sedang. Tidak ada sedangnya. Ayo, ulang lagi. Harus teliti. Terdapat ratusan ribu orang di India yang sedang menghadapi dampak buruk dari pasokan air. Dampak buruk. Mana ada buruk? Buruk itu apa? Mana ada buruk? Mana ada kata buruk? Ayo mana ada dampak buruk ini ngarang-ngarang ini terjemah bebas ini. Dampak buruk, mana ada kata dampak buruk? Ayo, yang lain bisa membantu Siti. Tadi tetap Siti yang menerjemahkan. Ayo, apa? Menghadapi apa ini? Dampak buruk. Mana ada kata bad di sini kan nggak ada buruk. Ayo, ayo kita terjemah bareng teman-teman. Beban mungkin
Apa? Beban, Ustaz. Beban. Beban apa? Ayo. Beban Beban apa? pasokan air ya, Ustaz. Bebannya ada tambahannya ini. Kalau cuma beban Beban toh. beban Beban terbesar. pasokan air, Ustaz. Bu, iya. Kenapa Beban bebannya ringan apa berat? terbesar. Bebannya ringan apa berat? Besar. Berat Beban bebannya besar. berat. Ya, cari teman-teman di translate atau apa gitu. Jadi masuk maknanya itu masuk ya. Yang saat ini sedang menghadapi Beban beban berat berat dan beban berat. dari pasokan air. Terus pasokan Dari pasokan air air. Ada yang yang tidak teratur. apanya pas? Nah, gitu dong. Irregular water supply. Jadi supply-nya dulu beban beban berat Beban pasokan berat air yang dari tidak pasokan air yang tidak teratur. teratur. Nah, off-nya itu tidak usah diterjemahkan, tidak apa-apa. Tapi diterjemahkan juga nggak apa-apa. Dari gitu juga, tidak juga nggak apa-apa. Beban berat pasokan air yang tidak beraturan atau Hidup tanpa air bersih. tanpa Tanpa air bersih. air bersih. Bersih. Duh, ini lah pelan-pelan saja. Ada yang kurang enggak? Ada Kalau atau air hidup bersih tanpa apa? air minum bersih. Air minum yang bersih. Santai ya. Menerjemahkan itu dinikmati ya. Jangan sampai ada kata yang terlewat. Karena ada maknanya. Air bersih sama air minum bersih ada bedanya enggak? Sangat beda, betul ya? Ya, di dalam kitab atau di dalam bahasa Arab kalian seperti itu sudah dimarahin itu. Wah, mana ini? Kenapa kok dipotong? Waduh, dianggap pemalsuan kitab, aduh dan sebagainya. Ya, menerjemahkan itu harus hati-hati. Jangan sampai ada yang terlewat dan dipahami makna konteksnya. Ini siapa yang living without clean drinking water? Siapa, Siti? Orang India, ratusan orang India. Jangan bilang ratusan orang India. Kan saya tanya. Orang India. Lakhs of people in India. Jadi kembalinya ke sana. Ya. Kenapa kok pakai are living? Yaitu karena marojiknya kembalinya ke tadi itu ratusan orang di India. Kalau dibilang cuma orang India tuh berarti cuma satu. Padahal yang mengalami hal ini tuh banyak. Oke, saya terjemahkan enaknya. Saat ini, ya, kenapa Ustadz bilang saat ini? Mana Ustadz kata-kata saat ini? Nowadays atau apa itu boleh dimasukkan. Tetapi ketika ada kata are, itu sudah maknanya sekarang, bukan dulu. Ya, sudah maknanya sekarang. Oke, saat ini, sekarang, dewasa ini terserah pakai bahasa apa kalian. Intinya maksudnya sekarang. Sekarang terdapat ratusan ribu orang di India yang sedang, karena tadi kan sudah di awal sudah saat ini ya, yang sedang menghadapi beban berat pasokan air yang tidak beraturan, atau mereka sedang hidup ya tanpa air minum yang bersih. Oke, lanjut Susanti. Ya Ustadz, selanjutnya Oke, sampai titik ya. dari result. Ya. Tidak usah dibaca, langsung aja, langsung diterjemahkan bahasa Indonesia. Akibatnya warga negara Mana akibatnya? Akibat
kurang pas akibat. Hmm. Hasilnya. Oh, hasilnya. Memang masuk mananya. Result itu apa artinya? Hasil kan. Hmm. Ayo. Hasilnya warga negara terkena penyakit. Ada are itu dipakai sekarang saat ini gitu. Are getting. Warga negara sekarang Sebagai terkena sebagai hasil warga negara. Warga negara kaku banget. Citizen itu siapa sih? Masyarakat. Netizen itu siapa? Masyarakat dunia maya. Citizen itu masyarakat. Rakyat juga boleh, tapi rakyat bukan citizen ya. Ayo. Sebagai hasilnya, masyarakat saat ini terkena penyakit yang ditularkan melalui air. Lanjut, Ustaz. Belum. Betul itu. Nggak tahu. Duh. Apa? Oh, cuman air. Waterborne itu apa? Air, benar, cuman air. Kurang pas. Ayo, ulang dari awal. Sebagai hasilnya, ya akibatnya juga masuk. Tapi kan kita, ya hasilnya, Sebagai hasilnya, masyarakat saat ini terkena penyakit yang ditularkan melalui air. betul. Terdampak atau terkena, ya, affected itu terpengaruh, terkena ya, yang sebuah penyakit yang ditularkan melalui air. Good. Oke, Rifai, lanjutannya, even though we have been taught about water conservation since the early years of our lives, yet the contribution from everyone is not as significant as it should be. Sampai sana. Ayo, Rifai, yang cowok. Yang bantu teman-teman yang cowok juga. Ayo, Yogi yang cowok, jangan diem-diem aja. Ayo, gunakan. Masih minim Ustadz ini kosakatanya ini. Tidak apa-apa ya, pelan-pelan kan ada translate gitu kan, Google itu satu-satu tik apa event itu apa. Oke, dibantu teman-teman yang lain, yang cowok, ayo dari tadi kaum perempuan, ayo Amir, ini ada Amar, ada Amir, Afif, ayo yang cowok, Ainun Naim, siapa lagi ini, ayo teman-teman bantu. Sahlabi, ini ada Sahlabi, ayo Deva Abdul Salam. Daripada rugi kuota gitu loh teman-teman, ya sudah gabung tapi diem. Ayo bantu. Even though apa even though? Ya Ustaz. Dari mana tadi? Dari good. Even though we have been taught water conservation since the early years of our life, yet the contribution from everyone is not as significant as it should be. Ini artinya meskipun kita telah diajarkan tentang pengolahan air sejak awal kehidupan kita, namun kontribusi semua orang kontribusi from everyone dari semua orang is not as significant as it should be. Jadi belum sebesar yang diinginkan, belum sebesar yang diharapkan. Kurang pas. Coba pelan-pelan dong. Mana? Dalam kehidupan, coba ulang. Even though, Mas Sahlabi. Meskipun
Meskipun kita telah diajarkan tentang pengolahan air, konservasi air sejak the early years of our life, jadi sejak awal kehidupan kita. Oh, Sejak awal kecil kehidupan mungkin. memang baru lahir langsung Yet the diajarin air. contribution from everyone is not as Ya bentar dulu, significant as salah it Bi. should be. Tes. Namun Halo. kontribusi semua orang Kurang pas. besar yang diharapkan. Halo. Ya, enggak yang early years of our lives. Bukan kehidupan sejak awal kehidupan kita, mana? Tahunnya dihilangkan ini. Early betul. Oh iya. Ayo, ulang. Sejak awal tahun kehidupan kita. Salah, awal tahun. Dari tadi kehidupan kita aja ya, so sweet banget ya. Harus. Bukan emang baru kita lahir langsung diajari tentang konservasi air. Ayo, kurang pas. Ada years, ada S-nya di sana. Ada S-nya. Berarti memandung sampai. Mengandung mana apa? Jamak. Jamak, Beberapa tahun-tahun berarti. tahun. Ya, tahun-tahun. Beberapa tahun lah. Enaknya kan Beberapa bukan tahun. tahun-tahun ya. Ayo, coba ulang lagi. Meskipun kita telah diajarkan tentang konservasi air beberapa tahun kehidupan kita, Ya, awal kehidupan kita. sejak beberapa tahun. Nah, beberapa tahun dahulu. Ya, beberapa tahun silam dalam kehidupan kita, tetapi yet, itu bisa tetapi tetap berarti yet. The contribution from everyone, kontribusi semua orang is not as significant as it should be. Jadi belum sebesar yang diharapkan, yang Tidak diinginkan. signifikan sebagaimana yang diharapkan. Should be, it should be. Yang diinginkan, yang diharapkan, gitu ya. Seharusnya, ya, tidak sesignifikan yang seharusnya. Bisa juga seperti itu. Oke, teman-teman, agak gimana kan? Menarik kan menerjemahkan itu ternyata menerjemahkan itu tidak asal kita paham ya. Beda kalau kita ngomong. Kalau kita ngomong yang penting kita paham, oh ya maksudnya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Dalam menerjemahkan harus detail, teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Karena takutnya akan merubah makna. Kalau kita take conversation ya dalam bercakap-cakap, TikTok seperti itu kan, kita kan bisa tanya lagi gitu ke teman lawan bicara kita. Apa maksudnya? Oh begini ya, oh iya gini-gini, ya kan? Tetapi kalau dalam tulisan nggak bisa. Ada yang kelewat ya sudah begitu. Maknanya sudah beda, ya kan tadi ya. Tadi disampaikan oleh Salabi tadi kan, sejak awal kehidupan kita, berarti sudah kita baru lahir gitu ya kan. Tapi kalau ditambahin tahun, berarti maknanya bukan kehidupan kita toh. Kehidupan manusia itu sudah beberapa tahun yang lalu itu beberapa tahun silam sudah dikasih tahu, sudah diingatkan tentang pentingnya konservasi air. Tetapi meskipun seperti itu kontribusi dari semua orang itu tetap tidak signifikan. Sekarang saya bertanya ke yang nggak jadi tadi, Rifai. Kontribusi dari semua orang, everyone ini balik ke siapa? From everyone. Kontribusi dari semua orang ini kembali ke siapa? Siapa yang dimaksud di sini? Kita semua. Kita semua, lu aja kali. Bukan. Bukan. Ya. Yang dimaksud di sini ini mengandung makna bahwa mereka yang tidak mengetahui tentang konservasi air itu tidak masuk di sini. Emang kamu pernah dikasih tahu tentang konservasi air kan belum? Ya kan? Kalau kita merasa sudah, ya berarti kita sudah. Tetapi yang dikhususkan di sini itu adalah masyarakat India. Kenapa? Karena dia terkena dampak seperti itu. Oke, jadi memahami kalimat itu juga penting ya. Oke,
Oke teman-teman, karena jam sudah 9, jadi ada waktu sekitar 30 menit lebih. Ini Ustadz cukupkan. Jadi Ustadz minta kalian menerjemahkan paragraf 2 dan paragraf 3. Ya, waktunya 30 menit. Tetap saja Zoom-nya nggak usah dikeluarkan, nggak usah dikirimkan, biar ketahuan siapa yang masuk atau enggaknya. Bebas apa namanya itu tulis tangan atau ketikan. Ustadz kasih kebebasan kepada teman-teman biar tidak menyulitkan. Takutnya ada yang nggak pegang laptop, repot mau ngetik kan, atau lebih enak nulis, atau mungkin ada yang bilang nulis capek, ngetik, terserah teman-teman. Yang penting ini diterjemahkan. Tetap share-nya Ustadz hidupkan. Ustadz akan matikan voice sama kamera. Silakan teman-teman terjemahkan. Ustadz terjemahkan seperti apa? Monggo, terserah teman-teman. Yang penting sekali lagi Ustadz sampaikan bahwa dalam menerjemahkan yang terpenting itu adalah ketepatan. Ya, terjemah bebas boleh, tapi jangan sampai ada yang dihilangkan. Ditambah-tambah boleh, yang penting jangan menambah makna. Kayak tadi, terdapat jutaan orang. Waduh, itu kan sudah merubah makna, padahal cuma ratusan orang. Ada dampaknya? Ada. Gitu ya. Oke teman-teman, saya kira itu saja pertemuan singkat pada pagi hari ini. Thank you very much. I hope you still enjoy to learn English and don't stop if you are stuck. Jadi jangan berhenti meskipun kalian stuck ya. Jadi meskipun kalian sudah enak lah dengan bahasa Inggris, jangan berhenti, tapi istirahat. Just take rest. Istirahat saja. Mungkin kalian lagi banyak pikiran, lagi banyak problem, akhirnya belajar bahasa Inggris itu dianggap sebagai enemy, musuh. Wah, susah, malas gitu. Enggak. Kalian tidak merasakan manfaatnya. Belum merasakan. Ketika kalian sudah merasakan manfaat dan pentingnya bahasa Inggris, kalian akan tertarik. Intinya segala sesuatu kan seperti itu. Ketika kita tidak suka, berarti kita belum mengetahui manfaat, nilai manfaat. Tetapi ketika kita sudah tahu nilai manfaat itu, insya Allah kita akan suka. Sama seperti obat ya. Obat apapun itu, ketika kita belum tahu nilai manfaatnya, obat ini bisa bikin kita sehat dan lain sebagainya, kita males, pahit ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika tubuh kalian membutuhkan itu, maka itu akan menjadi nikmat. Teman-teman, ditulis dari awal, tetap paragraf 1, tadi sudah diterjemahkan bareng, lalu dilanjutkan paragraf 2, lalu dilanjutkan paragraf 3. Ini sangat simpel sekali, bisa kalian gunakan Google Translate, gunakan teknologi media yang sudah tersedia. Media dan teknologi itu bukan menjadi pembatas ya, teman-teman, untuk belajar. Jadi Ustaz tidak mau, jangan buka Google Translate, pakai kamus. Saya itu guru, kalau ada guru yang seperti itu, buang saja gurunya. Sudah ada teknologi yang sangat mudah kok. Saya pakai kamus, buka buku satu-satu, huruf A mana, kelamaan. Buang kamus yang ada di rumah kalian, ganti pakai HP saja. Kenapa? Karena ketika kita bisa pergi ke Jakarta pakai pesawat, ngapain harus jalan kaki? Itu namanya bodoh, namanya buang-buang waktu. Thank you very much teman-teman. Intinya sebagai penutup pertemuan kali ini, gunakan cara saat ini untuk kalian mendapatkan ilmu pada masa kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya masih kelihatan kan share-nya kan? Masih Ustaz. Ya udah. Oke, selamat mengerjakan ya. Sengaja Ustadz tidak jadikan PR. Kenapa? Biar tidak membebani pikiran teman-teman. Saya kasih waktu setengah jam sambil nunggu dosen yang akan datang. Kalian nggak usah keluar. Tinggal ini aja diklik, ditulis gitu ya. Di foto boleh, monggo. Tapi buat apa? Buang waktu aja kan. Yang penting kalian kerjakan. Thank you. Kelihatan kan benar ya? Jelas kan? Atau di Zoom lagi? Enggak. Cukup. Cukup Ustadz. Halo? Oke, wis. Ya, oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Kunaon kakak? Dan bertahan.
brushing teeth, and bathing and farming. Nah, serta mandi dan bertani. Serta mandi dan bertani adalah langkah pertama.